Suami wanita itu berubah menjadi monster dan dalam sekejap memakan kepalanya. Karena di Korea sedang menyebar penyakit berbahaya, orang-orang satu persatu berubah menjadi monster. Pada malam hari saat semua orang tertidur, seekor parasit diam-diam masuk ke dalam tubuh mereka melalui telinga. Saat pagi tiba, orang itu sudah berubah menjadi monster ganas. Monster-monster ini hanya memakan satu hal, yaitu daging manusia. Seluruh penduduk kota hidup dalam ketakutan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi monster berikutnya. Suatu hari, seekor parasit datang ke rumah seorang pemuda, dan saat mendapat kesempatan, langsung masuk ke dalam telinganya. Pemuda itu segera mengikat lengannya erat-erat, agar parasit tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, parasit itu menghilang dengan sendirinya. Namun, keesokan paginya, saat ia sedang bekerja, ia melihat sebuah mata kecil muncul di tangannya, lalu segera menghilang. Karena ketakutan, ia mengambil pisau dan mulai memeriksa tangannya. Tiba-tiba, tangannya berubah menjadi monster mengerikan. Monster itu menggeram dan berkata, "Jika kamu melukai tanganmu, aku akan membunuhmu. Karena sekarang ini adalah rumahku, dan kita berdua berbagi tubuh yang sama." Setelah itu berbagai kejadian aneh mulai terjadi pada pemuda tersebut. Suatu hari di sekolah saat ia hendak mengambil penghapus yang jatuh, tangannya tiba-tiba memanjang secara ajaib dan mengambil penghapus itu sendiri. Pemuda itu sangat terkejut karena merasa seolah memiliki kekuatan luar biasa. Saat pulang sekolah, ia melihat pemandangan mengerikan di jalan. Seekor parasit sedang membunuh seseorang lalu memakan dagingnya. Parasit itu langsung menyadari bahwa ada manusia terinfeksi lain di sekitarnya. Ia berjalan ke arah pemuda itu dan berkata dengan marah, "Kalau kamu parasit, coba makan daging manusia." Pemuda itu menolak karena ia belum sepenuhnya menjadi parasit. Mendengar hal itu, monster tersebut menjadi sangat marah dan langsung menyerangnya. Namun parasit di tangan pemuda itu sangat cerdas. Dengan satu serangan saja, ia memenggal kepala monster tersebut. Karena sudah mengetahui bahwa jika kepalanya dipotong, parasit akan langsung mati. Namun membunuh monster itu ternyata merupakan kesalahan besar. Para parasit lainnya membalas dendam dengan mengubah ibu pemuda itu menjadi monster. Saat berada di rumah, pemuda itu merasa ada monster yang perlahan-lahan mendekatinya. Ketika pintu terbuka, ia melihat bahwa itu adalah ibunya sendiri. Namun sekarang ia bukan lagi seorang ibu, melainkan monster pembunuh yang haus darah. Pemuda itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat berikutnya ibunya membunuh putranya sendiri, lalu pergi. Namun kemudian parasit dari tangannya keluar dan masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian pemuda itu hidup kembali. Yang mengejutkan, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Parasit tersebut telah memulihkan semuanya seperti semula. Untuk mencari keberadaan ibunya, pemuda itu langsung menemui gurunya di sekolah. Karena guru itu adalah pemimpin semua parasit. Namun sang guru menolak memberitahunya tentang ibunya. Saat itu terdengar jeritan dari dalam kelas. Seorang siswa telah berubah menjadi monster dan menyerang para siswi. Pemuda itu berlari untuk menyelamatkan pacarnya, tetapi saat itu monster tersebut sudah membunuh banyak siswa. Ketika pertarungan dimulai, sang guru melemparkan sebuah bom ke tangan mereka. Pemuda itu menggendong pacarnya, lalu melompat keluar melalui jendela, dan sesaat kemudian seluruh gedung meledak. Setelah itu ia memanjat sebuah gedung yang jauh, kemudian ia membuat busur dari tangan yang terinfeksi dan menggunakan sebatang besi sebagai anak panah untuk menyerang monster tersebut, hingga monster itu tewas di tempat.